Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Todi idon apa ngoduhon, dang marguna anggo daging. Akahata nauku hatahoni tuhamu, todi dui dot hanguluan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah roh yang memberi hidup. Kenapa disebut di sini adalah roh yang memberi hidup? Karena Yesus juga menyatakan setiap orang yang hidup di dalam roh, dia dapat membedakan yang baik dan benar. Tapi orang yang menurut hidup dalam daging, dia akan menuju kebinasaan. Bukan maksudnya kita tidak hidup dalam daging, bukan. Tapi kehidupan manusia itu kita sendiri bagaimana yang dipenuhi oleh roh. Maka selalu dikatakan oleh Yesus Kristus, gali do anggo daging, gir-gir do anggo todi. Karena kehidupan daging kita ini adalah lemah. Tetapi ingat saudaraku, rohlah yang membedakan. Rohlah yang menuntun. Karena daging kita ini adalah dia penuh dengan kelemahan dan di dalam dosa. Dan di dalam daging kita ini adalah tidak ada kemampuan untuk menyatakan kebenaran. Tapi jika di dalam roh itu dikatakanlah rohlah yang membimbing dan memberikan kehidupan. Maka dikatakan di sini hanya dengan setiap roh kudus, roh Tuhanlah yang memberikan kita hidup. Kalau daging sama sekali tidak berguna. Daging ini adalah sama sekali tidak bisa memberikan kehidupan bagi kita. Maka dalam firman ini mau diingatkan hidup dalam roh dan hidup di dalam daging. Manusia yang hidup dalam daging pasti akan sering jatuh dan dalam terjerumus banyak dosa. Tapi orang yang hidup dituntun oleh roh, dia akan memenangkan setiap perkara apapun, godaan apapun, dia selalu pemenang dari banyak tantangan hidup. Dan tidak perlu kita berpanjang-panjang melihat dari makna firman ini, bahwa sesungguhnya yang mau diingatkan bagi kita, agar kita berkenan selalu hidup dalam kuasa Roh Kudus, agar kita selalu meminta roh yang menuntun kita. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi,
Karena kita tidak tahu apa di depan kita. Karena kita tidak tahu setiap perjalanan hidup kita. Apapun besok yang terjadi kita tidak tahu. Tapi ketika kita memohon dan meminta kepada Roh, bahwa Roh akan membimbing kita termasuk dalam berbagai hal tantangan hidup. Orang-orang kudus, orang-orang percaya, dan segala saksi Kristus dan utusan-utusan Tuhan. Ketika dia hidup dalam Roh, dia akan tidak terjebak oleh banyaknya godaan-godaan. Disinilah letak iman kita, saudaraku. Letak kehidupan manusia itu. Bagaimana ia meletakkan dasar hidupnya. Apakah dia hidup di dalam Roh atau di dalam daging. Kalau dia di dalam daging, dia akan mengalami banyak kegagalan dan akan mengalami banyak dosa. Dan termasuk yaitu kegagalan hidup. Tapi ketika dia di dalam kehidupan dalam Roh, yang Roh menuntunnya, dia akan memenangkan setiap perkara dan juga setiap pergumulan hidup. Karena Roh dia akan memenangkan hidupnya. Karena Roh dia akan dapat dimerdekakan dari segala perbudakan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang membimbing kami hidup di dalam Roh. Amin.